Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Razik Hamizan dengan NIM F1E125003. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas akhir aplikasi komputer saya pada semester ini. Oke, di sini dengan nama Satria Razik Hamizan. Saya dari kelas R3 dan juga saya dari angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disediakan template-nya, yaitu mulai dari cover, ada cover awal dan juga ada kata pengantar untuk pengantar di awal, dan juga ada daftar isi yang telah tertera tiap halaman dan tiap pertemuannya yang sudah saya buat. Oke, saya akan lanjut langsung pada pertemuan 1. Oh ya, sebelumnya pada aplikasi komputer memiliki untuk materi itu ada 13 pertemuan, dan ada beberapa pertemuan yang tidak ada tugasnya dan hanya materi saja, dan termasuk pertemuan 1 ini hanya materi saja, dan akan saya rangkum untuk materi pertemuan 1 ini. Pada pertemuan 1 ini rangkumannya ada tentang aplikasi komputer. Jadi pada rangkuman ini ada yang pertama pengenalan komputer, sudah pasti dia berasal dari mana dan maknanya apa, serta juga terdiri dari komponen apa saja seperti yang ada di sini, dan tidak lupa juga fungsi utama. Dan juga pada komputer itu ada perangkat apa aja sih? Ada perangkat keras dan perangkat lunak terutamanya. Dan di sini juga saya menjelaskan yaitu klasifikasi komputer berdasarkan generasi. Jadi ada generasi pertama sampai generasi keempat dari tahun 1946 sampai juga sekarang yang kita pakai. Saya juga membuat manfaat komputer di sini. Ada 5 manfaatnya. Ada sebagai mempermudah pekerjaan, sebagai hiburan, sebagai sarana informasi dan sarana pendidikan. Dan yang kelima adalah sarana komunikasi. Dan yang terakhir itu pada perangkuman materi pertemuan 1 itu adalah peran komputer dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Ada dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga barang dan jasa. Dan juga ada industri dan otomotif. Tujuan dari rangkuman ini adalah untuk membangun pemahaman dasar mengenai cara kerja komputer sebelum menggunakan berbagai aplikasi pendukung. Dengan memahami alur input, proses penyimpanan, dan output, saya dapat mengerti bagaimana data diolah menjadi informasi, dan juga materi ini menjadi fondasi utama yang sangat penting untuk menunjang pembelajaran aplikasi komputer pada pertemuan yang selanjutnya. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Di sini ada cara kerja komputer yang ke-6 dan juga yang ke-7. Dan pada pertemuan kedua yaitu masih membahas Microsoft Word. Tapi di sini yang dipelajari adalah membuat surat keterangan sehat. Jadi sebenarnya ini template-nya, bukan template-nya tapi formatnya sudah diberikan oleh Pak Rudi, dan kami tinggal menyalin dan mengcopy apa saja sih yang ada di dalam surat ini. Pada pertemuan yang ini saya memperhatikan penggunaan Microsoft Word dengan membuat surat keterangan sehat. Dalam tugas ini saya belajar menyusun dokumen resmi yang meliputi pembuatan kop surat. Di sini ada kop surat menggunakan hidden dan footer, dan juga mengatur paragraf. Di sini ada mengatur paragraf untuk ini kolomnya, penggunaan spasi dan margin yang sesuai, serta penulisan tanggal dan tanda tangan untuk di sininya. Dan juga saya juga memperhatikan tata letak agar surat terlihat rapi dan mudah dibaca, untuk menggunakan garis, dan ini menggunakan tab supaya titik duanya sama rata. Dan juga pada pertemuan ini sebenarnya ada file Excel yang bisa dikombin dengan Word. Jadi ketika file dari Excel itu misalnya ada nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan serta yang lainnya, itu akan langsung terinput di sini di Word menggunakan type mailing. Jadi bisa nanti start mail merge dan juga menggunakan panel mail merge, dan akan muncul di sisi kanan layar Word-nya. Nanti baru bisa kita memasukkan nama yang ada di Excel, memasukkan ke dalam Word. Oke, untuk selanjutnya yaitu pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini masih membahas tentang Microsoft Word, mengenai pembuatan proposal rencana usaha. Nah, saya mengerjakan proposal ini, rencana usaha ini menggunakan Microsoft Word lanjutan sesuai dengan materi. Dalam penyusunan proposal ini saya menggunakan fitur heading untuk membedakan judul bab, sebab, dan isi pembahasan. Menggunakan heading ini memungkinkan saya membuat daftar isi secara otomatis sehingga struktur dokumen menjadi lebih teratur. Selain itu saya juga mengatur format halaman, penomoran, serta spasi agar proposal sesuai dengan standar penugasan ilmiah. Jadi di sini contohnya nih, misalnya seperti judul ini menggunakan heading 1. Di cover tidak menggunakan. Jadi mulai dari misalnya kata pengantar ini termasuk heading 1, dan juga yang ini termasuk heading 1. Nanti di bagian yang subbab ini termasuk heading 2. Jadi ketika saya menggunakan daftar isi otomatis, maka nanti akan langsung otomatis di sini. Ini untuk heading 1-nya, ini untuk heading 2-nya, dan lain sebagainya juga menggunakan seperti itu. Untuk penomoran, di sini saya menggunakan page number sudah pasti, dan juga untuk karena ini di PDF jadi tidak bisa langsung dicontohkan. Jadi kalau misalnya di Microsoft Word itu
kalau misalnya di Microsoft Word itu ada yang namanya link to previous. Jadi misalnya nih kita nggak mau di daftar isi ada page numbernya, kita bisa nanti menggunakan break, nanti kita break page break di sini. Nah, nanti ketika di halaman ini kita link previousnya itu dimatikan agar yang di sini tidak juga termasuk dalam halaman. Nanti di sini startnya bisa mulai dari 1 dan di sini tidak muncul halamannya. Baiklah, kita akan lanjut untuk ke pertemuan. Baiklah, jadi tujuan dari tugas ini adalah melatih kemampuan saya dalam menyusun dokumen panjang yang terstruktur rapi dengan memahami penggunaan heading dan format dokumen. Saya juga dapat menyusun laporan, proposal maupun karya tulis lainnya secara lebih efisien dan juga profesional. Baiklah, untuk selanjutnya karena ini menggunakan banyak halaman. Pada pertemuan selanjutnya adalah pertemuan 4 yaitu Microsoft Excel. Di sini sudah masuk ke fungsi-fungsi datar. Saya mulai mempelajari Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar yaitu untuk mengolah data. Saya mengerjakan perhitungan seperti ini: subtotal, subtotal, PPN dan total, subtotal dikurang PPN. Serta juga saya juga mempelajari fungsi yang digunakan antara lain seperti misalnya di sini ada menggunakan sum. Jadi di sini bisa di sum dari 1 sampai ke 4, nanti bisa muncul di sini hasil penjumlahannya, karena sum itu berarti penjumlahan. Pada di sini saya menggunakan average, max dan min. Jadi ini untuk data nilainya. Nah, di sini untuk average, nah itu menggunakan sama dengan average dan nilai rata-rata dari ini nilai yang ada. Dari 5 nilai ini nanti average. Nah, kalau untuk nilai terendah itu menggunakan min, dan juga nilai tertinggi itu menggunakan max. Jadi dari seluruh data ini, misalnya dari seluruh data konsep data ini, minnya berapa dan maxnya berapa, data tertingginya berapa dan data terendahnya berapa, gitu. Pada tujuan dari penggunaan fungsi dasar ini adalah agar saya memahami bagaimana Excel dapat membantu melakukan perhitungan secara otomatis dan akurat. Dengan Excel ini juga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi jika menghitung secara manual. Di sini juga sudah ada datanya. Nah, di sini juga mungkin tambahan. Nomor 3 juga seperti itu platform dan kapal game. Ini sini ada sedikit yang berbeda. Ada 2 tambahan dari dan values-nya, yaitu nilai yang akan diambil dari satu game. Kemudian nomor 4 ada genre. Tambahan dari fungsi Excel tadi yaitu itu ada total sama seperti sum. Keterangan lulus ini menggunakan if. Jika if nilainya segini maka dia lulus, dan else-nya ini, dan if lulus dapat beasiswa atau dia dapat beasiswa. Di sini juga ada jenis mobilnya. Ini penerapan menggunakan namanya diagram. Jadi ini diagram batang. Dari data ini nanti bisa kita klik kanan dan ada format untuk meng-create, yaitu tabel diagram batang atau diagram. Oke, pada pertemuan 5 materi ini yaitu masih membahas Microsoft Excel, yaitu fungsi logika dan fungsi lookup. Nah, di sini kan pada pertemuan 5 ini yang saya pelajari yaitu fungsi logika dan fungsi lookup pada Excel yang menggunakan fungsi if untuk menentukan kondisi tertentu seperti pemberian denda. Di sini ada pemberian denda. Sebentar. Di sini ada pemberian denda, diskon. Di sini juga ada diskon. Ada fungsi denda, ada fungsi biaya sewa, ada fungsi tarif dan jumlah yang dibayar. Dari jumlah yang dibayar, nah tadi menggunakan total bayar, rata-rata, bayar tertinggi dan bayar terendah. Menggunakan juga seperti sum, average, max dan min tadi. Oke. Menggunakan juga yang namanya yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP untuk mengambil data otomatis dari tabel bantu seperti tarif kendaraan atau jenis kamar. Jadi nanti misalnya nih dari data ini nanti ketika kita menggunakan MB dia akan masukkan minibus, itu menggunakan VLOOKUP, itu vertikal. Kalau dia nanti misalnya seperti ini ke samping, itu menggunakan HLOOKUP karena dia horizontal. Oke. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini masih menggunakan Microsoft Excel, tapi sudah yang lanjutan yaitu menggunakan pivot table. Di sini ada soal, di sini juga punya data. Jadi pada pivot table ini Excel lanjutan ini belajar untuk mengolah data dan merangkum data penjualan berdasarkan kategori tertentu seperti tahun, platform, genre, dan wilayah. Dengan pivot table ini data yang kompleks dapat disajikan dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami. Misalnya seperti ini, ada data action dan berapa sih yang paling banyak terjualnya. Seperti tergantung pada soal yang telah ditentukan ini. Ini adalah untuk semuanya, untuk pivot table yang telah digunakan. Ini untuk hasil akhirnya. Nanti dari ini semua nanti masuk ke sini. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah
agar saya mampu menganalisis data secara lebih efektif dan juga efisien. Fitur ini juga sangat membantu dalam menyajikan informasi penting tanpa harus menghitung ulang data secara manual satu persatu. Jadi mengefisiensi waktu dan juga pekerjaan. Pada pertemuan 7 itu sudah termasuk Microsoft PowerPoint. Ini yang diangkat oleh Bu Mira, yaitu mengelola Microsoft PowerPoint. Ini adalah PPT yang saya buat. Saya membuat presentasi menggunakan PowerPoint berisi profil diri. Nah, di sini ada profil diri, nama Nimprodi, dan juga di sini saya mempelajari pembuatan slide agar lebih rapi, dan juga saya memperhatikan pemilihan teksnya agar misalnya ini berwarna biru dan teksnya juga tidak berwarna biru agar terlihat, dan tata letak agar lebih rapi serta juga tampil agar mudah dipahami. Lebih poin-poinnya saja agar lebih tertata. Tujuan dari tugas ini adalah melatih kemampuan saya dalam menyampaikan informasi secara visual dan sistematik. PowerPoint membantu saya, ini sampai selesai, membantu saya menyampaikan informasi secara visual dan sistematis. Jadi hanya dengan beberapa poin, para pembaca itu bisa tahu ini nih membahas tentang apa dan juga tujuannya apa. Juga pada PowerPoint ini membantu saya mengambil informasi lebih menarik juga, jelas dan komunikatif saat dipresentasikan di depan umum. Jadi ketika presentasi itu lebih efektif. Pada pertemuan ke-9, karena pertemuan 8 itu ada UTS, jadi saya skip. Pada pertemuan 9 ini adalah kolaborasi digital dengan Google Workspace, yaitu menggunakan penugasan Google Calendar, Google Keep, Google Drive, dan Google Docs. Pada keempat Google tadi itu juga penugasan oleh Bu Mira. Ini yang dibuat, yaitu pertama refleksi penggunaan Google-nya, Google Tools dalam mengatur waktu dan produktivitas, dan juga pada ini menampilkan SS-an dari Google Calendar yang telah saya buat. Di sini SS-an menggunakan Google Drive, di sini ada SS-an menggunakan Google. Tadi di sini ada Google Keep, saya di sini menggunakan Google Keep, dan juga saya menggunakan ada Google Docs. Untuk pertemuan 12 yaitu mempelajari pada link di drive tersebut. Pada pertemuan 12 kami membuat di sini pertemuan 12 itu sudah termasuk tidak ada tugas tapi rangkuman dari materi yang telah diberikan. Jadi yaitu materinya adalah kolaborasi proyek digital dengan GitHub. Tugasnya itu merangkum bahan ajar. Jadi pada di sini saya buat ada pendahuluan seperti biasa, ada cara membuat akun GitHub-nya, cara membuat responsif bersama, dan juga ada cara upload melalui website, push menggunakan Git, dan juga kolaborasi menggunakan commit, pull, dan update. Di sini ada beberapanya, dan di sini ada praktik kolaborasi dan kesimpulan yang akhir. Oke. Pada pertemuan 13 ini adalah pertemuan terakhir oleh Pak Rudi. Jadi pada pertemuan ini, terus pertemuan 13 ini kami membuat atau memahami tentang ChatGPT, Copilot, dan Canva AI, dan juga kami menganalisis tren AI seperti ChatGPT, Copilot, dan Canva AI tadi. Oke, akan saya jelaskan di sini. Oke, dari tugasnya itu ada yang pertama mencari jurnal tentang sistem informasi yang akan saya ulik dan saya gunakan AI tadi untuk membantu saya merangkum atau mencari sesuatu yang saya perlukan. Jadi di sini ada jurnalnya, bisa nanti ini. Dari jurnal tersebut itu membuat refleksi singkat, yaitu evaluasi menggunakan AI. Jadi dari di sini ringkasan artikel. Jadi artikel ini saya buat pure dari AI. Jadi saya salin file yang ada pada PDF tadi, PDF jurnal, saya salin ke AI. Jadi AI yang membantu saya merangkumkan kelima poin ini. Yang kedua, saya juga membuat evaluasi menggunakan AI tadi, tulisan refleksi 300 dari 500 kata tentang pengalaman menggunakan AI. Jadi di sini saya menjelaskan apa aja sih manfaat terbesar yang dirasakan menggunakan AI, ada juga tantangan dan bagaimana memastikan bahwa AI tetap etis. Ada juga dalam konteks apa Anda menggunakan AI, tidak menggunakan AI di masa depan dan dampaknya. Pada terakhir pertemuan ada tugas menggunakan Canva AI. Jadi sekarang sudah zamannya canggih. Jadi mendesain sesuatu itu bisa menggunakan AI. Hanya perlu mengetik promptnya saja dengan benar. Jadi AI yang membuat desain dan posternya jika ingin membuat poster. Nah, itulah 13 pertemuan dan tugasnya masing-masing, dan sudah saya jelaskan apa itu tugasnya dan
bagaimana saya mengerjakannya. Nah, dari seluruh penjelasan saya, jika ada kehilafan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya sendiri Satya Raja Hamizan, Prodi Sistem Informasi, Ruang 3, dengan NIM F1E12503. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.